apa sih, eee, mitosis dan meiosis gitu kan ya. Terus kalian bilang, si A itu ini contoh aja ya, contoh jawaban, si A itu hitam, si B itu tinggi, kan gitu kan ya. Jadinya kan agak bingung ya. Nah, kalau bisa menggunakan sesuatu yang satu jenis. Jadi kalau kamu tadi bilang menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan induknya. Nah, sebenarnya ada kan kalau meiosis tuh ada. Dia itu kalau kalau yang mitosis dia tuh sesuai dengan induknya, apanya? Materi genetiknya. Sedangkan kalau yang meiosis dia itu materi genetiknya setengah dari induknya. Jadi kita pakai jenis yang sama. Kalau kamu bilang tadi meiosis itu untuk reproduksi, maka mitosis itu kamu ambil dia itu untuk sel somatik kan gitu. Jadi itu satu jenis tuh, masih dalam satu, eee, ya satu jenis lah. Kita ngomongin jenis sel, somatik, reproduktif, yang satunya kita ngomongin materi genetik gitu. Jadi kalau kalian, menjawab pertanyaan sebisa mungkin gitu ya. Karena kalau kalian jawabnya nggak sejenis, eee, kalau buat saya gitu ya, buat yang menilai misalkan, jadinya masih nggak pasti nih kalian bener-bener ngerti apa enggak gitu. Karena kalian menyebutkan cirinya mereka tapi bukan sesuatu yang sebanding gitu antara dua hal itu. Jadinya tapi itu mitosis dan meiosis. Nah, biasanya kalau mitosis dan meiosis kan kayak ini tulisannya masuk nggak sih? Oh masuk. Ini kan dari satu jadi 2 gitu kan. Kalau meiosis kan dia cuma 2 kali, pokoknya satu 2 2 4 kan gitu. Tapi pada prinsipnya dia satu jadi 2. Nah, ini juga sama, cuman kalau mitosis kan semuanya sama nih, dan meiosis juga sama gitu kan. Eee, anakannya tuh sama semua gitu. Nah, kalau ini enggak. Jadi yang satu jadi dirinya sendiri, yang satu nanti bisa jadi yang lain gitu. Itu kalau dia sel puncak. Ya walaupun nanti jadi dirinya sendiri terus nanti dia berubah gitu kan, tapi gitu ceritanya. Makanya ini dibilang pembelahan simetri karena sama gitu kan ya. Kalau ini asimetri, yang satu jadi A, yang satu jadi B. Tapi itu adalah sel puncak. Dia mampu melakukan, mereplikasi dirinya sendiri dan dia mampu berubah menjadi, sel jenis lain, bisa. Oh, nggak bisa. Oke, itu sel puncak. Jadi kalau kita ngomongin sel puncak, terus nanti kalian mungkin bertanya-tanya, "Loh, apa istimewanya sel bisa berproliferasi?" Gitu kan. Karena memang kalau kalau dulu banget gitu mungkin taunya ya sel itu bisa membelah kan gitu kan ya. Itu umum, tapi sebenarnya sel pada tubuh kita tuh nggak semuanya membelah. Jadi contohnya kayak gini, lapisan terluar dari kulit kita itu sebenarnya sel mati. Ini jelas nggak hidup gitu kan, jelas nggak membelah. Yang bagian ini itu isinya mature cells. Ini juga sebenarnya dia udah nggak membelah. Maturing cells juga kemungkinan besar nggak membelah. Jadi yang membelah tuh biasanya di bawah, jadi naik ke atas, menggantikan yang nanti mati, kan gitu kan. Jadi kalau ada kalian, kulitnya berganti kulit gitu ya, kalau ekstrim kan ular kan gitu kan ya, kulitnya tuh sepanjang itu gitu ganti semua. Nah itu sebenarnya lapisan yang ini yang hilang. Atau kalau misalkan, kalau dulu saya zaman kecil tuh, apa saya pernah bilang juga gitu, saya pernah saya sering iseng gitu kan ya, jadi kayak nusukin jarum di pinggiran jari gitu kan. Jadi dia bolong aja gitu, di pinggir-pinggirnya ini, di pinggir dekat kuku ini. Tapi itu nggak luka, nggak sakit, enggak, karena memang selnya udah mati sebenarnya. Jadi bisa nembus aja gitu, darahnya juga nggak, kan kalau kepotong sedikit sebenarnya nggak berdarah kan gitu kan. Kan memang yang bagian di situ tuh nggak ada pembuluh darahnya juga, selnya udah mati sebagai
Nah, berarti jadi sel itu nggak semuanya membelah. Nah, dan yang umumnya menggantikan mereka itu adalah si sel punca punca di bawah. Kalau di kulit, ya ada fibroblast sebenarnya. Jadi kalau fibroblast itu ada juga yang dulu bilang dia itu sel punca, tapi sekarang fibroblast beda, bukan sel punca. Makanya ada memang konsep bahwa sel itu akan mati dan digantikan sama sel lainnya, kan gitu kan. Kalau kemarin kita sudah tahu sel darah merah itu 120 hari turnover-nya. Nah, jadi selular turnover itu ada dan beda-beda untuk setiap jenis sel. Proses di mana sel-sel dalam tubuh digantikan atau diperbaharui secara berkala. Ya, proses di mana sel-sel dalam tubuh digantikan atau diperbaharui secara berkala. Sel terus bekerja, sel memiliki umur tertentu, sel mengalami kematian sel, sel mati digantikan sel baru. Jadi dia dihasilkan lalu bekerja, lalu pada usia tertentu dia mati, lalu dia digantikan. Selalu begitu, turnover. Turnover ini ya sama kayak apa? Mungkin ada yang sudah pernah tahu turnover di perusahaan, pegawai masuk, pegawai bekerja, pegawai resign. Digantikan dengan yang baru. Sama aja sebenarnya. Cuman ini pada sel. Tadi sel darah merah 120 hari, tapi ternyata sel itu juga walaupun dia punya waktu turnover, tapi ternyata turnover-nya itu juga dipengaruhi oleh usia. Gitu kan. Ini mungkin kulit ya, ini mungkin kulit. Karena gambar atasnya juga kulit. Tapi bisa dilihat dari sini. Pada bayi atau anak kecil, itu 14 hari turnover kulitnya. Kalau dibilang turnover kulitnya 14 hari, berarti dia mati dalam 14 hari dan sudah digantikan oleh yang baru. Itu turnover gitu ya. Kalau cuma mati dan digantikan itu bukan turnover. Itu ya emang mati aja. Lalu ada remaja 14 sampai 20 hari, lebih panjang kan? Lebih lama. 20 tahun, 24 sampai 30 hari. Lalu ada lebih dari 50 tahun, 45 sampai 84 hari. Yang mana yang lebih bagus? Yang usianya panjang apa yang usianya pendek? Ada yang mau kasih pendapat? Yang pendek, Pak. Yang pendek. Ada yang bilang yang panjang? Nggak ada. Kenapa yang pendek lebih baik? Menurut saya supaya dia itu bisa terus bergenerasi dan tidak terlalu tua gitu, Pak. Kalau terlalu tua itu uh, metabolismenya kurang gitu, Pak. Tapi kalau kalau kalian pernah lihat kulit bayi itu kan bagus banget ya, mulus gitu kan ya, apa cerah lah gitu, lebih bagus lah dibandingkan dengan muka orang tuanya, misalkan kulit orang tuanya, gitu kan. Keriput apa, ya itu sebenarnya itu pengaruh dari ini. Dia turnover-nya cepat, jadi ya kulitnya tuh selalu baru gitu kan ya. Itu makanya kulit bayi lebih bagus. Tapi bukan berarti lebih cepat itu juga lebih baik. 14 hari baik. Apakah iya itu sangat baik? Memang kalau dilihat dari kemampuan regenerasi baik, tapi sel itu kan juga butuh energi ya untuk membelah. Artinya dia juga butuh energi lebih banyak dibandingkan yang orang tua. Karena dia ber, ini tuh ibarat eh, ini bagi ini berapa ya? 3 ya, 3 sampai 4. 3 sampai 90 tuh 6, 3 sampai 5 lah ya. 3 sampai 5 kali. 3 sampai 5 kalinya si ini, ya kan? Artinya si ini sudah ganti 3 kali, 4 kali lah gitu ya rata-ratanya. Si ini baru ganti 1 kali yang bawah. Kalau secara efisiensi yang bawah ini paling efisien kan gitu ya. Dia cuma butuh ganti sekali. Yang ini butuh ganti 4 kali. Berarti kan dia butuh bahan baku 4 kali lebih banyak dibandingkan yang ini kan gitu kan. Dia butuh bikin
sel 4 kali, sini bikin sel 1. Jadi di sini energinya lebih banyak. Jadi kalau kalian bayangin, misal gitu ya, nutrisinya tuh sama-sama kurang, maka yang paling menderita duluan adalah tentu saja si bayi, karena dia butuh lebih banyak dibanding orang tua. Jadi kalau dibilang lebih baik mana, ya bagus. Cuman tetap saja ada hal yang, eee, kalau ditarik dari sisi lain gitu, ini bisa jadi lebih bagus gitu. Ada plus minusnya lah. Kalau kalian lihat dari sisi lain misalnya, eee, ini saya cuma ngasih perspektif aja. Kalian ketika belajar biologi sel molekul, itu kan ada mutasi ya, ya kan ya? Mutasi genetik ada kan? Ada nggak? Ada yang mutasi genetik ya? Mutasi genetik itu terjadi karena apa? Ada yang tahu? Karena dia X-linked. Wah, kenapa mutasi genetik terjadi? Atau apa penyebab Biasanya mutasi itu? ada kesalahan pada DNA-nya, Pak. Iya iya, itu kan mutasi itu kesalahan, pada DNA gitu kan, dari yang seharusnya. Cuman kenapa dia salah? Apa yang menyebabkan itu salah? Apa yang menyebabkan urutan genetiknya itu salah? Biasanya DNA-nya itu, ada yang tidak sempurna, Pak, pas replikasinya. Ya, penyebabnya apa tidak sempurna? Ya. Salah satu penyebabnya adalah karena kalau kalau di biologi sel kan ada ngomongin ini ya, replikasi materi genetik itu sebelum pembelahan sel gitu ya. Nah, dalam replikasi materi genetik itu dilakukan sama, enzim polimerase, ya kan, DNA polimerase. Nah, si DNA polimerase ini tuh punya yang namanya, kemungkinan salah. Jadi kemungkinan dia melakukan kesalahan. Jadi kemungkinan dia salah harusnya masukin G, dia masukin C, misalkan kayak gitu. Itu kalau nanti dilihat aja detailnya berapa gitu, tapi ada angkanya. Kalau untuk manusia setahu saya, eee tingkat kita cari aja tingkat kesalahan dan akumulasi generasi. Pada manusia itu DNA polimerase 1 itu di sini dibilang tingkat kesalahannya sangat rendah, eee, mencapai 10 pangkat 7. Jadi ada satu kesalahan per 10 pangkat 7 pasangan basa. Kan total DNA manusia kan ada 3 billion ya kan. Nah itu kalian bagi aja berarti setiap dia membelah semua sel, itu berapa kesalahan yang mungkin. Itu berarti kan menunjukkan dari 10 juta ada satu yang salah kemungkinan. Nah, otomatis kalau kita ngomongin ke sini, maka kemungkinan besar ini karena dia membelah lebih banyak, ya kan? Dia kan butuh 4 kali membelah nih, yang ini sekali. Otomatis yang ini kemungkinan salahnya juga lebih tinggi akumulasinya gitu, dibanding yang bawah, karena dia membelah lebih sedikit kan gitu. Ya walaupun karena dia sudah lebih tua, otomatis akumulasinya udah lebih banyak dibanding yang atas. Itu juga bisa jadi negatif. Itu. Saya cuma mau ngomong gitu. Makanya sebenarnya kalau hanya itu lebih jelek gitu kan perspektif. Ini juga tentang turnover, kalau tadi pada berdasarkan usia, nah ini berdasarkan pada jenis-jenis selnya. Jadi ini adalah lifespan-nya, days. Jadi ada yang hidup sampai hampir 10.000 hari gitu kan ya, itu adipus. Wah, lama berarti ya.
jaringan lemak. Yang paling singkat di sini adalah ini, monosit, ini sel imun, sama sel epitelial di kolon. Jadi kalau ini jelas ya, kalau kalian lihat, oh monosit sel imun, ini yang berinteraksi sama, patogen misalkan. Sedangkan yang ini adalah sel epitelial usus ini yang jadi permukaan usus. Jadi kalau ada makanan lewat, makanan yang mengandung asam misalkan, nanti dia yang memang masa hidupnya tuh singkat dan dia memiliki, eee, jumlah yang, menengah lah ya, kalau ini kan dia hampir di tengah, misal number-nya dari seluruh tubuh. Nah, kalau kita lihat di sini yang paling lama tadi adipos, masa hidupnya yang paling rendah itu sel-sel yang memang, eee, hampir tiap hari itu rusak. Ini berapa ya, 5 hari lah ini. Kalau dia memiliki masa waktu hampir 120. Ini jumlahnya abundance di dalam selnya ini hidup. Sedangkan ini adalah dalam satu hari terjadi, eee, untuk, mana bobotnya? Ada nggak sih? Ada ya? Biasanya 10 untuk, laki-laki dengan 70 kilo, 3,3 plus minus 0,2 kali 10 pangkat 11 sel per hari. Dan ini adalah pembagiannya. Yang paling banyak tentu saja adalah eritrosit 65%. Jadi dari segini banyak 65%-nya itu adalah eritrosit yang turnover. Lalu ada monosit, neutrofil, limfosit, gastrointestinal, sel sama endotel. Ini adalah maka siapa sih yang paling banyak, siapa sih yang tentu saja ada yang lebih sedikit lagi, cuma nggak jadi masuk, karena nggak masuk semua di situ. Lalu ini ada, masih sama kayak tadi. Ini tadi yang 70 kilogram laki-laki. Ada jadi pada 70 kilogram laki-laki itu ada 30 triliun human cells. Nah, di sini dibilang yang paling besar itu, yang paling banyak persentasenya dari bobot adalah massa sel. Jadi total 30 triliun itu misalkan masanya adalah X, maka 72% dari X adalah sel otot dan sel, adipus. Tapi secara jumlah mereka cuma sedikit, hanya 0,1% dari 30 triliun. Tapi masanya 72%, sedangkan eritrosit itu jumlahnya 87% dari 30 triliun. Tapi bobotnya itu sangat-sangat sedikit, lebih kecil gitu. Nah, ini kalau pembagian, massa sel pada masa tubuh gitu kan ya, ini adalah massa sel. Nah, ini ada dibilang little cell rules. Large cell tend to live long, so daily turnover is dominated by plentiful small cells with very short lifespans. Ini adalah, apa, apa, legend dari gambarnya. Jadi di sini bilang ada kotak-kotak ini dan tiap kotak itu merepresentasikan 1% dari 30 triliun cells. Maka ya semuanya, hampir semuanya itu warna merah tua, eritrosit gitu kan. Paling kecil ini adalah, ada yang abu-abu ini apa ya, brain. Oh, brain itu ternyata cuman setengah setengah persen. Ini tadi udah 3,3, kali 10 pangkat 11, itu sel turnover setiap hari.
Ini juga masih sama, ini cuman dengan, map yang berbeda. Ini apa sih pentingnya untuk rekayasa sel dan jaringan? Oh, penting ini. Kalau misalkan kalian mau kan tentu saja jadinya bisa jaringan yang inilah yang gampang kan, untuk gitu kan ya. Nah, ini kan kita harus perhitungkan ini nih. Kalau untuk bayi, ya karena selnya cepet 14 hari, balik lagi ya ini turnover ini karena alami, dia tuh bukan luka, itu kan berarti ada yang hilangnya tuh nambah gitu kan. Berarti selnya harus meregenerasi lebih supaya menggantikan yang hilang, gitu. Sementara dia sudah punya yang secara berkala harus diganti. Nah, tentu saja tergantung dari usianya, tergantung dari turnover, aslinya, itu akan beda tuh. "Wah, kita pakai bahan apa ya? Oh, kita perlu masukin sel apa enggak ya?" Kayak gitu. Nanti harus sama juga untuk jaringan ini gitu. Makanya kita bisa tuh apa, donor darah misalnya, darahnya diambil aja tuh, karena emang jumlahnya juga banyak dan regenerasinya cukup cepat kan gitu kan, 120 hari. Tapi antara orang yang biasa donor darah dan tidak biasa donor darah, itu juga akan ngaruh, ada efeknya. Itu sama kayak kita latihan aja lah, jadi selnya, oh dia biasa kok memproduksi lebih, eee, darah. Sementara yang biasa donor, itu tidak akan selama karena tubuhnya sudah terbiasa. Terus dia bisa langsung lebih cepat merespon gitu, tubuhnya gitu. Jadi ini semua sebenarnya ini adalah yang umum gitu, tapi, eee, tentu saja perbedaannya itu kalau secara spesifik banyak faktornya, termasuk dari kebiasaan. Jadi ini juga nanti akan mempengaruhi nih rekayasa sel jadi. Oh, saya mau, atau misalkan, oh saya mau rekayasa sel jaringan, saya mmm, mau bikin implannya itu pakai di dalamnya ada sel ototnya misalkan kayak gitu. Nah, ini kita mikir lagi nih, kita perhitungkan juga nih sel otot ini seberapa cepat dia membelah gitu, turnover-nya berapa. Kan otomatis kalau di sini bisa mati, di dalam tubuh kita bisa mati, otomatis di dalam, eee, ini kita juga bisa mati, di dalam scaffold. Kalau kalian lihat, eee, penelitian harusnya sih ada yang ngomongin ini gitu, penelitian tugas akhir kakak tingkatnya yang ada pakai scaffold sama pakai sel, nanti hal pertama yang dia lihat itu adalah proliferasi biasanya, atau viabilitas kali ya, proliferasi sel. Karena walaupun di sini dibilang, "Oh dia membelah setiap 120 hari," proliferasinya kan nggak segitu, dia bisa lebih cepat. Nanti begitu masuk ke scaffold, dia bisa jadi lebih lambat atau bisa lebih cepat, over aslinya gitu kan. Bisa lebih cepat misalkan dia ditambahkan dengan senyawa bioaktif. Lainnya, informasi penting dan juga bisa jadi informasi yang dipakai untuk mengakses, menganalisis, efek dari si rekayasa jantung itu sendiri. Nah, jadi seperti yang tadi sudah dibilang bahwa sel itu akan mati, kan gitu kan ya, ada turnover-nya. Sel jantung jaringan jantung itu punya organ jantung itu punya sel puncak, tapi jumlahnya sangat sedikit. Hati itu punya sel puncak, kulit itu punya sel puncak, gigi ada di akarnya, lidah ya jelas ada, adult stem cell dan memang mereka bertugas untuk meregenerasi dari masing-masing, jaringan tempat mereka berada. Ini adalah karakteristik sel puncak. Tadi kan udah dibilang dia punya kemampuan untuk self renewal dan dia bisa berdiferensiasi menjadi sel jenis lain.
Tapi di sini dibilang juga bahwa sel punca itu sulit untuk diidentifikasi melalui bentuknya. Jadi kita udah tahu nih ini karakteristiknya, ini bukan karakteristik ya, ini cuman fakta aja bahwa dia tuh mirip-mirip aja sama sel jenis lain. Tapi karakteristiknya adalah dia bisa self renewal dan dia bisa berdiferensiasi. Wah, kalau kayak gitu kan berarti ngeceknya susah ya. Berarti kita harus kalau kita mau tahu apakah sel ini sel punca apa enggak, maka yang perlu kita lakukan adalah mengecek kemampuan dia, apakah dia bisa berdiferensiasi kan gitu jadinya. Dan itu memang salah satu hal yang, eee, hal yang pasti dilakukan gitu dalam konteks karakterisasi sel punca. Bisa nggak dia berdiferensiasi menjadi sel X misalnya. Itu untuk memastikan bahwa, oh iya memang dia sel punca. Tapi kan lama ya, itu tuh lama gitu. Kita harus numbuhin dulu, kita ngasih faktor bla bla bla, nanti kita lihat dia berubah apa enggak. Itu bisa sampai sebulan untuk memastikan itu, diferensiasi. Atau 15 hari lah paling cepat mungkin untuk diferensiasi tipe sel tertentu. Kan lama tuh, kan nggak mungkin kita apa, eee, kita ngisolasi sel punca dari manusia misalkan, autologus, terus mau kita ekspansi, tapi sebelum kita ekspansi kita pastikan kita ekspansi terus sebelum kita pakai, kita pastikan dulu kita benar nih dapat sel punca. Terus kita harus nunggu diferensiasi, kan lama ya, tidak efisien. Maka kita harus tahu yang lain, karakteristik sel punca yang lain apa nih yang bisa digunakan untuk mengkarakterisasi atau memastikan identitas, ini tuh beneran sel puncak, gitu. Ini kalau kalian lihat di gambarnya, kan dibilang ya, tidak mudah diidentifikasi melalui bentuknya. Sebenarnya kalau kalian lihat, emang kelihatannya beda gitu kan ya. Cuman ini karena memang pembandingnya tuh tidak, eee, cocok aja gitu. Kalau ini MSC, MSC itu kalau digedein biasanya gambarnya gini, seperti gelendung, lem, harusnya lebih lancip sih. Gini kali ya, misalkan gini, agak menggelendung di tengahnya, itu MSC. Sedangkan ini Nithitri ini sebenarnya sel tikus. Sel tikus tuh Nithitri tuh biasanya kayak begini, gitu gitu, agak beda memang bentuknya. Ini juga bentuknya lain kalau kalian lihat di gambarnya, ini umbilical, ini sel kalau saya nggak salah ini sel otak kayaknya, sel saraf, saya lupa. Tapi kelihatan bentuknya beda. Sementara kalau kalau yang mau bentuknya gini ada fibroblast tuh bentuknya gini. Fibroblast ini fibroblast tapi fibroblast tikus. Kalau fibroblast manusia misalkan, eee, gini, dia bentuknya mirip-mirip juga. Jadi memang agak sulit dibedakan bahwa banyak yang sel tuh bentuknya kayak gini. Jadi nggak bisa nih berdasarkan bentuk. Lalu berdasarkan apa? Kan gitu kan. Dia bilang, sel punca tidak mudah diidentifikasi. Mereka mirip dengan banyak sel lain. Sel anak dari pembelahan sel punca dapat berperilaku sebagai sel punca, satu atau keduanya sudah memulai proses diferensiasi. Sel punca mungkin lambat dalam melakukan pembelahan dan sebagian besar dianggap berada dalam keadaan quiescent. Ini masih karakternya dia ya, tapi balik lagi tidak bisa digunakan untuk karakterisasi. Bisa tapi lama kan gitu, tidak efisien. Begitu sel punca mulai membelah diperkirakan menghasilkan sel anak seperti sel punca, sel transit, sel diferensiasi awal, sel diferensiasi lengkap. Ini gambarannya, jadi ini sel punca di awal nih misalkan, yang hidup di lingkungannya sendiri gitu, ada kayak bikin klaster gitu, niche, ini misalnya niche. Nah, terus dia mengalami asymmetric cell division, yang satu untuk regenerasi dirinya sendiri di sel punca, yang satu jadi siap-siap mau berubah. Nah, di sini dibilang proliferation of transit amplifying cells. Ini yang tadi di sini. Lalu dia sel diferensiasi awal, sama si ini juga progenitor cells. Lalu sel diferensiasi lengkap. Jadi memang walaupun dibilang asymmetric cell division, dia tuh kelihatannya masih sama-sama banget kan gitu kan ya. Tapi yang beda di dalamnya mereka itu nanti ada, kemarin tuh ada kan dibilang transcription factor gitu kan. Itu yang sudah mulai beda. Itu yang bisa menandakan mana yang
digunakan untuk, self renewal, mana sebenarnya yang menuju kepada diferensiasi dari transcription factor atau dari ekspresi gennya yang berbeda. Jadi balik lagi ini juga karakternya, eee, bahwa sel punca itu umumnya itu berada dalam keadaan quiescent. Jadi quiescent itu dia nggak ngapa-ngapain, nggak membelah, diem. Jadi kalau, kalian ada belajar pembelahan sel ada G1, G2, M, S, nah di sini ada G0. Nanti cari aja gambarnya bahwa ada G0 quiescent. Jadi dia di luar dari, si ini sebenarnya. Jadi kalau ini begini gitu, nah maka di sini ada yang kesini, set, gitu. Nanti dia bisa masuk lagi. Tapi umumnya semuanya G0, karena memang mereka nggak aktif gitu. Mereka itu aktif misal, oh ada yang luka nanti atau ada butuh regenerasi, maka dia membelah, dia masuk lagi. Kalau enggak ya dia tetap G0 quiescent. Nah bahkan karakter ini kan juga sebenarnya bisa dipakai. Gimana caranya ketika kita mau masukin atau kita mau pakai bahan yang bisa memicu si sel punca yang quiescent ini bisa masuk ke sini untuk membelah, untuk meregenerasi jaringan yang rusak. Gimana caranya kita bisa meningkatkan itu? Supaya sel-sel yang quiescent itu aktif gitu kalau kita butuhkan. Tapi masih belum selesai nih, gitu gimana nih karakterisasinya belum jadi, gitu. Nanti di belakang. Oh ini penjelasan ini. Tidak mudah diinfeksi tadi, jadi ya belum bisa, dari bentuknya nggak dapet, gitu kan. Lalu self renewal itu bentuk khusus dari proliferasi sel. Ya, sebenarnya proliferasi sel lah, dia untuk memperbaharui dirinya sendiri. Jadi dirinya membelah diri dan membuat salinan yang identik dengan dirinya sendiri. Kan mitosis kan gitu ya. Proliferasi sel punca atau dapat menghasilkan sel anak yang merupakan sel punca dan sel anak yang kemudian mengikuti jalur diferensiasi. Nah, ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi. Di sini dibilang sinyal takdir sel internal. Eh, ini karena ini membingungkan gitu ya bacanya. Mending bacanya gini, sinyal sel internal. Jadi apa yang ada di dalam dirinya. Karena dia kan merespon lingkungan, nanti dia memproduksi apa di dalam. Nah itu yang nanti juga akan mempengaruhi dia jadi apa. Atau sinyal dari luar gitu kan. Ya, sinyal dari luar ya ada yang bisa langsung mempengaruhi ekspresi gennya. Faktor pertumbuhan, cytokine gitu kan, growth factor dan sebagainya. Ini lamanya kalau untuk sel manusia ya. Kalau untuk sel manusia itu biasanya waktu proliferasi itu atau pembelahan sel itu 20 sampai 30 jam. Jadi satu hari itu satu kali membelah. Biasanya gitu. Kalau sel tikus lebih cepat. Dia biasa 4 jam itu udah membelah. Satu sel yang membelah setiap 24 jam dapat menghasilkan 1 juta sel dalam 21 hari. Banyak ya. Dan 1 miliar dalam 31 hari. Manusia dewasa rata-rata terdiri dari 3,7 kali 10⁻13 sel. Sel punca mesenkima manusia yang dikultur hingga 1 juta kali lipat dan tetap mempertahankan sifat multipotensial. Jadi sel punca mesenkima bisa dikultur hingga 1 juta kali lipat. Cuman kalau 1 juta kali lipat itu kan di sini hanya 21 hari. Jadi dalam 21 hari kita udah bikin sel itu jadi 1 juta kali lipat. Dan dia bisa tetap hidup gitu. Karena memang kalau di kultur sel tuh biasa sampai ke kalau untuk primer ya itu bisa sampai kan kalau Hayflick limitnya sampai 50 biasanya. Kalau yang sel primer tuh biasanya cuma sampai 10 dipakai. 15 kan. 15 kali pasase kultur sel. Ini bisa sampai ini tergantung dari selnya sih. Tapi umumnya ini bisa jadi 4 minggu. Minggu. Ini kan 21 hari, ini 20. 100 juta sel punca mesenkimal memiliki volume sekitar 300 mikro. Ini 100 juta. Self renewal. Kemampuan proliferasi sel normal itu terbatas.
Tapi sel punca tidak. Di 12, 50 sampai 60 kali kemudian melambat dan berhenti membelah. Jadi ini perhitungannya tadi sampai 1 juta. Jadi karena 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 terus bla 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 nanti akhirnya jadi 1 juta. 20 division yields 104,857 stem cells atau 1 juta. Oh sampai 1 juta atau sekitar. Ini hanya perhitungan aproksimasi, gitu ya, perkiraan berdasarkan ini, karena ini 100 juta sel, maka dia 100 juta sel itu setara dengan 1 miligram, sama dengan 0,3 miligram, maka 1 miligram itu sekian, maka hati itu, gitu misalnya. Hati itu terdiri dari 3,6 kali 10 pangkat 11 sel. Dari bobot hatinya. Itu terbatas gitu ya. Kemampuan kualifikasi sel normal itu terbatas. Salah satunya itu disebabkan oleh sesuatu yang namanya telomer. Ini juga harusnya udah ya di biologi sel ya. Udah kan ya? Ada yang tahu fungsinya telomer? Di sini tulisannya caps gitu ya, that protect the chromosome. Jadi dia fungsinya melindungi kromosom. Cuma maksudnya gimana? Ada yang tahu? Apa fungsi telomer? Ini biologi sel. Hmm. Ada? Enggak ada? Jadi bisa juga itu karena di beberapa jaringan tubuh itu selnya itu untuk yang orang dewasa itu telomernya itu nggak bisa diperpanjang karena yang bertugas untuk itu udah nggak ada, itu udah nggak aktif. Bisa kita, berarti bisa dong Pak kalau kita masukin sesuatu untuk mengaktifkan lagi, zat itu gitu yang bisa memperpanjang telomer, bisa dong selnya kita buat dia lebih aktif membelah. Kata teori gitu. Ada yang tahu jadinya kenapa ini bisa telomer melindungi kromosom? Kok bisa? Jumlah sel somatik normal manusia dapat membelah sebelum pembelahan sel berhenti. Sel somatik normal memiliki aktivitas telomerase yang terbatas, tetapi sel punca tidak terbatas. Itu yang membuat sel punca bisa terus membelah dan sel normal tidak. Karena semakin lama, ini seperti gambarnya, si telomernya hilang. Makin dia membelah, telomernya makin pendek, lama-lama hilang. Habis kan? Nggak ada yang tahu ya? Nggak ada yang tahu. Tapi baca-baca aja lah. Jadi dia tuh melindungi karena memang setiap pembelahan sel itu pasti akan mengurangi panjangnya si kromosom. Jadi kalau telomernya nggak ada, maka ini akan hilang nih yang si oren. Siapa oren ini? Oren ini adalah yang biasa disebut dengan bagian yang mengandung gen fungsional. Telomer itu nggak fungsional. Maksudnya tidak mengandung gen yang fungsional. Dia cuma sequence aja gitu panjang. Emang buat hilang aja. Sementara kalau ini adalah menyandi gen fungsional gitu, ada gennya yang disandikan, terus dia kepotong setelah pembagian sel kan otomatis berarti ada yang terjadi gitu ya. Apakah fungsi selnya masih normal apa enggak kan gitu jadi. Jangan-jangan kalau bagian ini hilang gitu setelah pembelahan sel, selnya mati kan gitu. Makanya dia tidak jadi membelah lagi. Itu makanya
Ini juga telomer ini salah satu bidang yang banyak dikembangkan, banyak diteliti untuk ya melihat apakah kita bisa membuat sel itu terus membelah dengan ya ini telomernya kita panjangin. Di sini ada sel kanker contohnya HeLa ini, dari manusia. Aktivitas telomerasenya tuh berlimpah. Jadi memang pada kanker itu banyak yang ditemukan, dia itu telomernya itu tetap bisa tambah panjang, sementara yang normal, somatik normal kan enggak, gitu. Itu bedanya. Dan sel puncak ada yang aktif, walaupun setahu saya lebih tinggi pada sel kanker. Ini telomer dan telomerase pada sel puncak, jadi telomer itu bagian dari kromosomnya, telomerase adalah enzim yang berperan dalam membuat dia tambah panjang, mempolimerasi telomernya. Jadi kalau kalau ini kan tadi tambah pendek tambah pendek tambah pendek hilang gitu kan. Nah nanti telomerase itu fungsinya memanjangkan lagi, biar nggak hilang. Karena dia berpengaruh dalam kemampuan sel untuk membelah, nih bisa kita lihat pada sel embrionik yang dia sangat-sangat bagus gitu kan ya untuk totipotensi menghasilkan individu utuh. Di sini bilang growth-nya tuh unlimited, jadi bisa kita tumbuhin tanpa batas, dia terus bisa membelah. Telomerasenya sangat tinggi, telomernya dipertahankan. Terus di bawahnya dia misalkan ini hematopoietik dan mesenkimal, ini mirip-mirip, ini multipoten kan gitu kan. Kalau ini totipoten. Growth-nya terbatas. Mesenkim ini ya unlimited kali ya gitu. Telomerasenya absen, nggak ada atau sangat rendah atau rendah. Low upregulated by stimuli. Jadi bisa kita tingkatkan nih dengan menggunakan senyawa tertentu. Telomernya otomatis tambah pendek karena memang aktivitas telomerasenya rendah. Jadi kalau kita mau bilang, "Oh, saya mau menginduksi, sel punca pada jaringan yang rusak supaya dia bisa terus membelah." Nah, ternyata yang kita induksi bisa telomerasenya gitu, bukan sel puncanya. Jadi telomerasenya yang kita induksi, sel puncanya bisa terus membelah. Ada juga sel punca yang berasal dari, eee, ba 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 skin atau dari hair gitu kan. Ini growth-nya terbatas, telomerasenya juga rendah, sehingga telomernya shorten. Ini sama semua, baru ada di liver epithelial, di sini dia maintain also. Sama cancer stem cell. Stem cell itu juga katanya sorry, kanker itu juga katanya dia punya yang namanya cancer stem cell. Eee, jadi kalau kalau kalian pernah dengar istilah relapse gitu ya, nah itu salah satu teorinya adalah mengatakan ini karena cancer stem cell. Jadi ketika dia punya tumor, diiradiasi misalkan hancur 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 mati semua, tapi sisa cancer stem cell-nya satu gitu, nanti dia bisa relapse. Tapi bisa kita lihat di sini cancer stem cell itu punya kemampuan yang, telomerase yang tinggi. Dia kan mirip sama ini, sama embrionik, bedanya adalah di, kemampuan berubah. Nah ini contoh gambaran diferensiasi pada sel darah gitu ya, di blood stem cell, ada yang bisa jadi sel T, ada yang bisa jadi sel darah merah. Nah ketika dia berubah pun berdiferensiasi itu dia tuh ada tahapannya. Di sini dibilang ada fase pertengahan antara sel punca yang benar-benar multipoten dengan sel yang telah sepenuhnya berdiferensiasi. Selama fase ini, sel punca dapat menerima berbagai sinyal dari lingkungan dan memiliki potensi untuk mengikuti berbagai jalur diferensiasi. Jadi kalau kemarin kita ngomongin organogenesis, semuanya tuh di fase ini, gitu kan. Terus dia mendapat stimuli dari lingkungan yang entah disekresikan sama teman sebelahnya gitu kan ya, atau dari yang agak jauh. Nah itu berdasarkan itu nanti dia akan mikir tuh, dia kemana nih di stem cell kan? Apakah dia ke kanan, apakah dia ke kiri gitu kan, jadi sel lain, ataukah dia tetap jadi dirinya sendiri gitu. Jadi memang diferensiasi ini tergantung dari faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi. Nah ini adalah beberapa nah ini adalah beberapa,
hal yang bisa menunjukkan apakah dia sudah mau berubah apa enggak. Jadi kalau ini kan dibilang dia tuh menerima sinyal dari lingkungan. Nah, sinyalnya ini itu akan mempengaruhi ekspresi gennya. Nah, di sini dibilang ketika dia mau berubah jadi adipose, dia itu akan mengalami, eee, ada yang berubah namanya adipokinin, atau misalkan ini pada otak, neural, nanti akan ada perubahan di brain acyl-CoA hidrolase atau pada, neuromamin, apa ya, neuromamin, ya. Jadi ini semua tuh tergantung nih, kita lagi mau lihat apa. Otomatis kalau kita mau lihat, oh apakah sel puncak kita berubah jadi tulang, ngapain nyari ini kan gitu kan. Carinya ini, karena ini penanda. Maka ini biasanya digunakan sebagai marker diferensiasi. Ketika kita mau diferensiasi, cartilage misalkan dari MSC, adipose. Nah ini kita yang cek, ada nggak nih cartilage associated proteinnya terbentuk, ada nggak nih chondrocyte derived, apa nih, enzim, bukan enzim, itu ada fibroprodulinnya nggak, gitu. Pokoknya ini semua yang jadi markernya dia. Ketika kita ngecek diferensiasi tadi, yang ini tadi, yang tadi saya bilang ya sebulan atau 10 hari, 15 hari. Ini ujinya berdasarkan ini, marker-markernya. Di sini dibilang, transcript validated by DNA library screening atau, menggunakan immunohistochemistry atau pakai flow cytometry. Jadi ini adalah transkrip atau perubahan yang dideteksi, eee, ketika dia berubah menjadi ini, itu berdiferensiasi, lalu divalidasi apakah benar memang itu berubah gitu transkrip dengan metode-metode. Nah, balik ke pertanyaan tadi kalau karakterisasi dia itu sulit dari bentuknya, tapi dia punya karakter yang bisa memperbarui dirinya sendiri, mitosis, tapi kan ya banyak sel bisa mitosis, gimana bedainnya sama dia? Dia bisa berdiferensiasi, tapi itu lama kan gitu kan, untuk mengeceknya. Nah, maka ada lagi yang beda karakteristik lainnya, bahwa ada yang namanya surface protein expression. Jadi ada protein-protein permukaan yang ekspresinya tuh berbeda antara satu jenis sel dengan sel lain. Nah, jadi misalkan ini sel, walaupun tadi bentuknya gini gitu ya, sama gitu kan, tadi antara sel punca sama fibroblast. Nah, di sini tuh ada protein-protein permukaan. Nah, protein-protein permukaan ini tuh beda-beda antara sel manusia sama sel, kera misalkan, antara sel manusia, sel hati dengan sel paru-paru itu beda. Nah, sama sel punca ini pun itu beda. Bagaimana cara mengidentifikasinya atau mendeteksi ini, gitu, si surface protein expression-nya, itu bisa menggunakan flow cytometry, berbasis antibodi yang memberikan gambaran singkat tentang protein yang diekspresi. Jadi karena ini adalah protein, gitu kan ya, maka kita bisa pakai konsep, antibodi antigen. Nah, si surface protein ini itu namanya adalah cluster of differentiation, gitu kan ya. Nah, di sini dibilang sel punca mengekspresikan spektrum reseptor dan protein permukaan yang memungkinkan mereka berinteraksi dan merespon informasi dari lingkungan mereka. Supaya bisa berdiferensiasi kan gitu kan. Nah, otomatis ketika belum berdiferensiasi dia punya reseptor itu. Reseptor apa aja nih yang ada di sel punca? Ini ada nih. Ada, oh bukan, ini bukan. Nah, ini masih sistem imun ini. Salah, salah gambar. Tapi ini adalah konsep dari flow cytometry. Jadi pertama harusnya nggak kesini dulu ya. Kesini dulu kali. Kesini dulu. Jadi what is cluster differentiation? Karena tadi kan surface proteinnya namanya cluster differentiation. Cluster differentiation itu adalah penanda permukaan yang mengidentifikasi jalur diferensiasi tertentu yang dikenali oleh sekelompok antibodi monoklonal. Atau kalau kita coret ini gitu ya,
Cluster of differentiation adalah penanda permukaan atau suatu protein spesifik yang berada pada permukaan suatu sel, gitu aja gitu kan. Yang dikenali oleh sekelompok antibodi. Jadi misalkan 105 nggak ada? 80 ya. 80, 34, nah, nggak ada tuh. Misalkan ini CD80. Ini kan protein nih, protein kan ini kan protein membran ceritanya. Nah nanti dia bisa dikenali sama antibodi. Nah, nanti antibodinya nempel. Gitu kan ya. Reaksi antibodi antigen kayak enzim substrat. Antigen cluster differentiation adalah molekul yang awalnya didefinisikan sebagai molekul yang ada di permukaan sel-sel leukosit dan dikenali oleh molekul antibodi spesifik, tetapi sekarang juga mencakup beberapa molekul intraseluler dan molekul yang ada pada sel-sel lain secara leukosit. Jadi konsepnya kan ya pengenalan antibodi antigen tadinya ini pada sel gitu, atau IgG, IgM gitu antibodi juga bisa. Tapi pada prinsipnya ini akan mengenali secara spesifik ini. Jadi dia nggak nempel ke sini karena kalau bisa nempel ke sini ya jadinya nggak bisa identifikasi kan gitu, tidak spesifik. Secara fisiologis antigen cluster differentiation tidak termasuk dalam kelas molekul. Pokoknya ya antibodi lah. Jadi cluster differentiation itu adalah protein pada membran sel sebenarnya, dan dia itu beda-beda antara sel satu dengan sel lain. Entah ekspresinya atau komposisinya gitu ya. Ada aja yang dia memproduksi, dia sama kok Kak, dia sama-sama punya CD20. Tapi ternyata nanti dia nggak punya ini. Kalau kita balik ke sini, nah jangan sini misalkan. Nah ini semuanya sampai sini, dari atas mereka tuh CD45 positif. Jadi dia punya cluster differentiation 45 gitu kan. Nah tapi turun ke bawah dia nggak punya nih. Misalkan si ini dia punya CD kalau saya nggak salah ingat ya, CD11B positif. Yang ini nggak punya nih, maka dia ditulisnya CD11B negatif. Bisa gitu. Jadi ketika kita mencoba mendeteksinya, kalau kita pakai antibodi yang bisa mengenali CD45, maka ini akan nempel di semuanya. Kalau kita pakai antigen yang mengenali antibodi CD11B, maka dia cuma bisa nempel di sini. Yang ini nggak akan nempel. Nah dari situ kita bisa tahu, oh ini myeloid, oh ini lymphoid. Asalkan semuanya CD45 positif. Nanti turun ke bawah, si ini pasti CD19 positif. Betul nggak ya? Kayaknya. Saya tahu sih CD19. Si sel T ya CD3 positif. Kayak gitu. Jadi dia beda-beda. Dia semuanya punya CD45 nih. Ini punya CD45, punya. Semuanya punya CD45. Tapi temennya beda gitu kan ya. Yang ini punya 11B, yang ini enggak. Yang ini punya CD3, yang ini enggak. Tapi ada juga di sini yang punya CD3B. Di sini anggap aja di sini lah ya. Tapi temennya nanti beda untuk mendeteksi positif negatif. Nah tadi kalau si antigennya itu bisa mengenali protein di permukaan, nah si antigennya ini kan bisa kita modifikasi kan gitu kan. Jadi di sininya kita bisa kasih senyawa fluorofor istilahnya. Fluorofor. Jadi senyawa ini bisa berfluoresensi. Sehingga kita bisa deteksi dengan flow cytometry. Ini konsepnya flow cytometry. Jadi nanti akan ada cahaya gitu dari laser sumbernya. Nah, nanti dia akan melewati ini, tabung ini. Terus nanti dia akan ya entah memancarkan sinar atau apalah gitu yang akan dideteksi. Oh ini sinarnya lewat gitu terus nanti dia akan memancarkan fluoresensi yang ditangkap sama detektor lalu diproses. Nah, di sini adalah kumpulan selnya yang sudah dicampur sama antibodi tadi.
Jadi kalau antibodinya nempel ketika dia lewat misalkan, oh ini nempel nih ada antibodinya nih, ada fluorofolnya, maka dia akan kedeteksi, oh ada gitu kan ya. Kalau yang nggak ada, ya nggak ada gitu kan. Itu konsepnya, flow cytometry. Jadi si selnya itu akan dialirkan dalam satu secara single column gitu, jadi satu-satu lewat. Terus masing-masing akan lewat ditembak sama sinar, kalau dia memiliki si senyawa warnanya, dia akan memberi, eee, respon sinar yang berbeda, fluorofor yang berbeda atau ya sinar serapan yang berbeda gitu. Itu flow cytometry. Nah berarti kayak tadi misalkan kita ambil si sel darah ini, kalau kita mau tahu, oh ada nggak nih dari sekian banyak, sel ini yang punya CD3 atau termasuk dalam sel T gitu misalnya. Ya berarti kita harus cari nih, kita masukin panelnya, ada CD45 kita deteksi, ada CD3 kita deteksi, ada juga kita misalkan CD11 untuk memastikan bahwa dia negatif kan gitu. Dia akan masing-masing akan menghasilkan kayak gini, oh ini misalkan ada 2 gini, maka yang ini yang positif, ini yang negatif. Ini ada CD106-nya, yang ini enggak, macam ini hasil hasil flow cytometrinya nanti bentuknya seperti itu ketika sudah diplot. Di sini bilang awalnya CD itu dimaksudkan untuk menggambarkan kelompok antibodi monoklonal yang menunjukkan reaktivitas seluler yang sama, ini sejarahnya sih, dan bisa mengidentifikasi spesies molekul yang sama. Tapi kemudian penamaan CD digunakan untuk menggambarkan molekul-molekul yang dikenali. Tadinya untuk sekelompok antibodinya, sekarang tapi dipakai untuk molekul yang dikenalinya, jadi yang pada membran selnya, bukan pada antibodinya. Tapi harus dijelaskan dengan menambahkan kata antigen atau molekul ke penamaan tersebut. Saat ini dibilang CD2 umumnya digunakan untuk mengidentifikasi molekul, dan CD2 antibodi digunakan untuk mengidentifikasi antibodi yang bisa mengenali CD2. Jadi ini adalah konsep penggunaannya. Jadi pertama itu dikarakterisasi dulu nih molekul-molekul penandanya kayak gitu. Jadi molekul are commonly used as cell markers. Lalu kita cari molekul-molekul atau antibodi yang bisa eee, oh bukan sorry, ini mengkarakterisasi dulu dari selnya dia punya molekul apa aja, terus akhirnya dipilih mana yang bisa jadi marker, penanda gitu kan ya. Misalkan, oh tadi yang sel punca tadi apa ya penandanya, CD-nya apa ya dibanding yang sel tidak sel punca gitu kan ya, sel normal. Nah setelah dapet, maka bisa nih kita cari antibodi apa yang bisa nempel sama si CD-CD tadi. Kalau sel punca tuh biasanya CD, seingat saya ya CD105 itu atau 105B itu sel punca, sama ada 4 kalau nggak salah, cuma saya lupa, CD44. Nanti bisa dicari atau nanti mungkin di seminggu depan kali. Lalu MAB ini, si monoklonal antibody ini bisa mengenali si molekul CD-nya tadi. Nah, kalau udah kita tahu, oh ini bisa mengenali, berarti kan kita bisa pakai untuk penelitian kan, atau untuk ya hal kesehatan lainnya, misalkan tadi ambil sel punca autologus dari orang, diambil, diisolasi sel puncanya, terus habis itu kita identifikasi apakah benar dia sel punca berdasarkan, eee, ekspresi dari CD molekulnya tadi, si cluster differentiation tadi. Nah itu nanti akhirnya orang dengan tools ini bisa juga digunakan untuk treatment severe malignancy dan autoimmune disease. Ini sebenarnya untuk ngecek aja misalkan, ya tergantung pokoknya kalau tadi sel punca ya berarti kita karakterisasi, ya hasil akhirnya adalah kita tahu bahwa dia sel punca apa bukan. Nah begitu juga ketika kita diferensiasi, misalkan sel puncanya kita ubah nih jadi sel jenis lain, nanti kita cek lagi berdasarkan markernya, marker sel puncanya dan marker sel jenis lainnya. Apakah benar dia sudah diferensiasi apa belum. Jadi kita bisa kan berarti sekarang karakterisasinya berdasarkan apa? Berdasarkan CD-nya, berdasarkan ekspresi protein permukaan pada sel puncanya. Kita bisa tahu mana yang sel punca, mana yang bukan, gitu. Jadi kalau dengan cara ini, asalkan kita punya sel puncanya dengan jumlah yang cukup gitu,
Nah, kita nggak perlu diferensiasi dulu, gitu. Diferensiasi itu nanti habis itu biasanya. Tapi untuk memastikan dia sel punca apa enggak, ya kita pakai ini dulu, bener nggak nih, eee, ekspresi proteinnya bener nggak, gitu. Oh bener ini sel punca. Baru habis itu orang biasanya melakukan diferensiasi. Ada yang melakukan diferensiasi untuk memastikan apakah benar dia memiliki kemampuan sel punca yang tadi bisa didiferensiasi menjadi beberapa jenis sel gitu, atau enggak. Jadi memang kalau di lab tuh biasanya, validasi sel punca tuh 2 cara atau bukan 2 cara, dilakukan dua-duanya. Satu itu adalah ini, identifikasi CD-nya, terus satu lagi itu, pakai qPCR sebenarnya. Ada beberapa ekspresi gen yang menunjukkan dia tuh, sel punca, lalu ada diferensiasi setelahnya. Ini adalah tentang CD-CD-an, CD itu adalah fase differentiation, lalu di belakangnya ada nomor gitu, ada satu, satu A, satu B, ada juga 66A, 66B. Nah ini adalah, eee, oh tapi ini nggak dibilang buat apa. Jadi bisa bahwa untuk menandakan satu jenis sel, dia itu CD-nya banyak yang dicek. Tadi sel T tadi kan 45, 3, kan CD3, CD45. Nah ini dia bisa pakai CD1A, CD66, CD15, jadi bisa banyak gitu untuk mengidentifikasinya. Karena memang bisa aja bedanya sama jenis sel lain tuh cuman satu gitu, lainnya ada semua. Tapi sama jenis sel lainnya, yang lainnya lagi gitu, misalkan bedanya di sini gitu. Jadi memang bisa, harus mengidentifikasi banyak sel untuk mengetahui mana sih dia. Nah, proses tadi itu dengan si flow cytometer, proses yang menggunakan antibodi untuk mengidentifikasi sel berdasarkan jenis antigen atau penanda yang ada di permukaan sel tersebut, itu disebut dengan immunophenotyping. Jadi kita mau mengetahui cara mengetahui sel punca itu, sel itu sel punca apa bukan, salah satu metodenya namanya immunophenotyping. Nanti salah satu, metodenya yang menggunakan flow cytometry. Proses ini digunakan untuk mendiagnosis jenis-jenis leukemia, limfoma, dan sel-sel sistem kekebalan tubuh lainnya. Penanda CD secara luas digunakan untuk imunogen. Ini beberapa markernya. Nah, ini stem cell nih. 34, 31, 117. Tadi saya nulis 105, ada nggak? Itu dari mesenchymal stem cells. Ini nggak ada. Lalu ini ada sel T juga ada banyak sebenarnya. CTL tuh CD8, ini CD4. Tapi mereka semua CD3 plus. Jadi kalau cuman sampai sel T, dia itu biasanya punya CD3 plus. Nah ternyata kecuali ini kayaknya, ini nggak dipakai di sini nih, regulatory T cell. Tapi kalau kita mau tahu sel T-nya tuh jenis apa, apakah T helper, apakah T cytotoxic, nah itu nanti ada belakangnya lagi. Apalagi nih CD penanda. Jadi ini contohnya ketika immunophenotyping. Ini gambarannya, perbedaannya, ini T cell, ini B cell. Ini sama-sama pada sel darah kan, cuma satu sel T, satu sel B. Ini adalah permukaannya mereka kayak gini. Ini adalah cytotoxic T cell, ini pada T helper. Semuanya punya CD45. Mana CD45-nya biar dicoret kembali. Semuanya punya CD45, tapi nanti ini isinya beda. Jadi nanti ini berarti dia pakai antibody, senyawa warnanya itu warnanya beda-beda. CD45-nya warna kuning misalkan, CD3-nya warna merah, CD19-nya warna hijau, CD14-nya warna biru. Jadi nanti bisa dideteksi dengan secara bersamaan, cuma nanti warnanya beda-beda serapa, gitu. Lalu selain itu, selain dengan immunophenotyping, bisa juga menggunakan tadi qPCR atau microarray gitu kan. Jadi sel punca itu kan di-maintenance oleh satu set faktor transkripsi yang unik dari berbagai jenis sel punca.
ini nanti ada saya lupa namanya itu, eee, tapi dia ini sih gampang, mmm, bikin penanda sequence nano ox apa gitu, lupa, saya cari dulu. Duh nggak ada. Oh, oh ini dia, OC4 Nanook SOX2 itu adalah yang biasa digunakan untuk, eee, me me menandakan sisa puncak. Ada namanya Nanook Nanook SOX2 sama OC4. Saya tuh lupa-lupa ingat apa. Tapi mereka juga punya fungsi sendiri masing-masingnya apa. Tapi biasanya, kalau nanti kalian baca tentang indus pluripotent stem cell, indus pluripotent stem cell organ, itu sebenarnya yang dideteksi nanti ini, apakah ekspresinya mereka ada lagi, karena tadinya udah nggak ada. Oh ini ada padahal, oh 4 SOX2 nano. Nah ini yang kemarin udah sel punca itu bisa diklasifikasi, jadi kita tahu, oh sel punca tuh mengekspresikan itu gitu kan ya, oh dengan klaster diferensiasi itu. Tapi ya balik lagi, ini juga beda-beda nih, ini ada bedanya pasti, markernya gitu kan ya. Makanya tadi bilang saya tadi bilang yang 105 tuh biasanya mesenchymal stem cell, tadi nggak ada di embryonic atau di mana yang tadi gitu. Terus ini juga nanti ada bedanya. Tadi yang nanoxox itu biasanya kayak yang totipotensi, karena dia iPSC masuknya ke sini, atau pluripotent ya, pluripotent. Jadi stem cell itu bisa diklasifikasikan jadi macam-macam dan macam-macam ini karakternya juga beda-beda, karakterisasinya beda-beda. Tapi yang tadi itu umum bisa memperbaharui dirinya sendiri dan bisa didiferensiasi menjadi, eee, sel lain gitu kan, itu umum. Cuman bedanya adalah berapa jenis sel lain yang bisa diubah, bisa mereka berubah itu beda-beda, sama untuk karakterisasinya tadi juga beda-beda, CD-nya beda, qPCR-nya nanti beda gitu. Ini masih penjelasan yang tadi, ini adalah sumbernya, totipotensi itu biasanya zigot, pluripotent itu bisa diambil dari sini, dari blastosit, atau bisa juga dibikin dari, sel, dewasa gitu kan, diinduksi menjadi, pluripotent stem cell lagi. Ini dia sifatnya pluripotent, nanti dia ada, sel punca yang di bawahnya yang memiliki kemampuan multipotent. Ini masih yang sama yang tadi, masih sama yang tadi. Ini penjelasan masing-masingnya, sel punca embryonik. Ini nanti bisa dibaca aja kayaknya kemarin juga udah, eee, tapi ini biasanya diambil dari embrio gitu kan ya, embrionya sampai mana, sampai di sini dibilang, eee, blastosit gitu kan ya, 5 hari atau nah ini adalah karakteristik dari sel punca embryonik, yaitu immortal, dapat berumur panjang, memperbanyak diri ratusan kali pada media kultur. Cuman setahu saya ini tuh sudah dilarang sebenarnya untuk dipakai yang dari manusia ya, karena otomatis, sumbernya itu meragukan gitu kan. Sudah nggak etik lah pakai ini, nggak etis. Karena kan berarti sumbernya adalah, embrio kan gitu kan. Kecuali embrionya itu kita bikin sendiri pakai apa, fertilisasi tabung gitu. Tapi ya itu etikanya sekarang sudah diragukan. Makanya sekarang orang jarang pakai ini karena ini lebih sulit. Dulu dipikirkan dapat memperbanyak radiasi secara tak terbatas, tapi diketahui bahwa usia dan perbanyakan
diri sendiri stem cell juga ada batasnya. Terjadi mutasi pada gen yang mengakibatkan karena pengaruh nutrisi dalam media. Jadi di sini ternyata dibilang bahwa walaupun dipikirnya immortal gitu dapat terus membelah jadi banyak, ternyata ada batasnya juga. Tapi kemungkinan besar batasnya ini dipengaruhi karena ini nutrisi sama medium kulturnya yang mungkin masih tidak terlalu tepat gitu. Mempunyai karyotip yang normal dapat bersifat tumorigenik. Tumorigenik ini adalah sebenarnya bukan tumorigenik istilahnya, teratogenik harusnya, teratogenik. Jadi ada sel punca itu yang dibilang memiliki sifat teratogenik atau potensi teratogenik. Teratogenik ini adalah kemampuan dia untuk menjadi tumor. Jadi misalkan contohnya kita nyuntikin sel punca ke dalam tubuh manusia. Tubuh manusia dong, tubuh manusia. Gitu. Nah, ketika masuk ke dalam tubuh manusia, dikhawatirkan sebenarnya dia bisa masuk, nggak berdiferensiasi, tapi malah menjadi tumor, gitu kan. Itu ada. Nah, itu namanya teratogenik. Di sini tumorigenik. Selalu bersifat alogenik, berpotensi menimbulkan terjadinya rejeksi imunitas, metode somatik sel transfer bertransport. Kenapa selalu alogenik? Karena memang orangnya beda kan gitu. Kan dia dari blastosit. Kecuali kita ngambilnya dari umbilical cord yang punya kita sendiri kan gitu kan. Kalau ini kan nggak ada kita bisa ngambil blastosit diri kita sendiri kan nggak ada. Nggak ada orangnya. Tapi gitu. Makanya dia selalu alogenik. Habis ya? Habis. Nah itu aja materinya. Ini tugasnya. Saya nggak tahu kalian ada berapa, kayaknya beda ya antara kelas 1 dengan kelas lain. Kayaknya RD paling sedikit kan ya? RA paling banyak. Masih gitu nggak sih? Terakhir saya lihat di si akad sih gitu. Jadi Maaf karena Pak, kayak gitu, maksudnya apa? bagaimana Pak? Apa? Maksudnya, maaf Pak, tadi maksudnya yang pembagian kelas maksudnya bagaimana Pak? Enggak. Kan di si akad kan jumlahnya beda-beda ya satu kelas ya. Ada RA. RA itu berapa orang? RA berapa orang? Iya Pak, beda-beda. Iya beda-beda kan. RA ada berapa orang? Coba RA. Karena ini babnya ada 6. Jadi nanti kemungkinan ya entah RA jadi ada 6 kelompok. Nah nanti RB itu menyesuaikan jumlah orangnya. RA ada berapa orang? Ada yang tahu? Ada 15 Pak. RA ada 5. Hah? Kok jadi dikit RA? LA 15 Pak. 15. Iya Pak, RB? LA. Kalau saya lihat di isi akad Pak. Oh, 15. Oh iya. RA 15, RB 33. RA ada 15, RB ada 33. RC ada, 33 Pak. RC juga 33. Iya Pak, 33. RD ada, RD malah yang banyak sekarang. Kok jadi kebalik ya? LD Oh, 40 Pak. ya 40 ya. Ya udah berarti ini banyak banget sih. RB, RC, dan RD silakan membagi diri menjadi 6 kelompok. Ini materinya. Jadi silakan nanti ini bikin 3 kelompok aja. 3 kelompok aja masing-masing 5 orang. Kalau yang ini minimal berarti satu kelompok itu ada 6 orang. Nggak boleh ada 5 ya. Salah dong. Salah dong.
Yang ini minimal 5 orang, yang ini minimal 5 orang, nggak boleh ada 4 orang, gitu kan ya. Yang ini, yang RD minimal 6 orang. Jadi nanti kalau saya lihat ada kelompok dari RB atau RC isinya cuma 4 orang, saya coret, ya. Nggak boleh. Kalau RD cuman 5 orang, saya juga nggak mau, saya coret. Minimal ada 6 orang. Karena kalau kalian bikin gitu nanti ada satu kelompok yang kebanyakan banget gitu, nggak boleh. Ya, silahkan membagi dirinya dengan baik. Nah itu silahkan, berarti RA silahkan pilih nih, karena ada 3 kelompok, silahkan pilih kalian mau ngambil apa gitu topiknya, silahkan dibikin presentasi. Nanti silahkan PJ-nya menginfokan ke saya ngambil apa gitu ya, siapa kelompoknya dan ngambil topik apa. Nanti minggu depan satu kelompok aja dari perwakilan mana yang saya ambil, kan berarti kan kemungkinan ada tiga atau 4 kelompok gitu ya, yang membuat presentasi yang sama. Nanti entah satu kelompok akan presentasi, nanti yang 3-nya, pokoknya nanti akan saya tanya-tanya lah tentang presentasi, gitu ya. Nah itu nanti jadi tugas, nilai tugas. Presentasi. Ya, untuk tugasnya jelas ya, jadi bikin presentasi aja. Ini presentasinya max 10 menit kali. 10 sampai 15 menit. Di luar tanya jawab. Jadi ini cuma presentasi. Gitu. Nyambung? Oke, ada pertanyaan? Enggak ada? Enggak ada, berarti ini nanti tolong PJ-nya ngupload sebelum pertemuan minggu depan kita kuliahnya hari Sabtu aja, balik lagi jam 1, semoga masih kosong. Sabtu jam 1 karena saya udah balik ke kehidupan normal. Oke, ada pertanyaan? Izin Pak, ini untuk presentasinya tidak presentasi saja Pak ya, pakai PowerPoint. Iya, pakai PowerPoint, nggak usah dibikin laporan maksud saya. Atau apa maksud kamu? Atau apa maksudnya? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Gitu ya, itu waktu presentasinya 10 sampai 15 menit, nanti kelompok yang presentasi dan yang tidak presentasi, nanti kita akan ada pertanyaannya untuk menguji kalian benar paham nggak sih materinya. Nanti yang lain silahkan. Nanti habis itu saya kasih kuliah biasa. Itu ya, RA 3 kelompok, RB, RC, RD 6 kelompok. Jadi RA silahkan pilih topiknya yang mana. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai sini perkuliahannya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak. Pak.